Kata kitab kita, ini tingkatan pertama. Wa nudiba li musallin tawajjuhun li nahwi jidarin aw amudin. Orang yang sholat yaitu sendirian atau jadi imam, itu sunat menghadap sutra. Tingkat pertama. Apa tingkat pertama tuh? Tembok. Udah biasa kalau imam, kalau di masjid pasti depan mihrabnya tembok. Jadi nggak perlu, udah ada tembok. Begitu imam. Begitu sholat sendiri. Begitu. Cari tembok dulu kalau sendiri itu. Jangan di pintu. Udah sendiri barisnya di pintu. Begitu. Mana Jumat lagi cakep, berangkat sih tengah 11 gitu, tapi nyarinya pintu, duduknya di situ. Suruh ke depan, nggak usah, sini aja. Emang apa? Cepet pulangnya. Padahal sholat aja belum, udah mikirin pulang. Mana yang kayak begitu tuh ngaji juga orangnya. Begitu, mikirin pulang dia. Begitu, ntar mikirin sholat dulu. Iya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa nudiba li musallin tawajjuhun li nahwi jidarin aw amudin min kulli syakhisin tulu irtifaihi sulusa dira'in fa aksar wa ma bainahu wa baina aqibil musalli salasatu adru'in fa aqalla. Dan disunnahkan bagi orang yang sholat itu menghadap bagi seumpama tembok atau tiang daripada tiap-tiap sesuatu yang berdiri, yang adapun panjang tingginya itu 2/3 hasta atau lebih, dan adapun jarak antara tiang itu dan antara tumit orang yang sholat yaitu 3 hasta atau kurang. Summa in ajaza anhu falinahwi asan mafruzatin kamatain. Kemudian jikalau ia lemah daripada seumpama tembok, maka menghadap kepada seumpama tongkat yang ditancapkan, kamatain seperti barang-barang harta benda. Fa illam yajidhu nudiba bastu musallan, maka jikalau tidak mendapati ia akan tongkat, maka disunatkan menggelar sejadah tempat solat, kasajadatin seperti sejadah,
summa in ajaza anhu khatta amamahu khattan fi salasati adru'in ardan aw tulan wa huwa aula. Kemudian jikalau lemah ia daripada tempat solat sejadah, maka menggaris ia di depannya dengan menggaris pada 3 hasta, padahal lebar atau panjang. Wa huwa aula, dan memanjang itu lebih utama. Li khabari Abi Dawud, karena ada hadis riwayat Abu Dawud, idza shalla ahadukum falyaj'al amama wajhihi syai'an, apabila solat oleh salah seorang kamu, maka hendaklah ia membuat di depan wajahnya akan sesuatu. Fa illam yajid falyansib 'asan, maka jikalau tidak mendapati ia, maka hendaklah menancapkan ia akan tongkat. Fa illam yakun ma'ahu asan falyakhutta khattan, maka jikalau tidak ada bersama dia yaitu tongkat, maka hendaklah menggaris ia dengan menggaris. Summa la yadurruhu ma marra amamahu, kemudian tidak mengapa akan dia oleh sesuatu yang lewat di depannya dia. Wa qisa bil khatti al musalla, dan dikiaskan dengan menggaris oleh sejadah. Wa quddima alal khatti, dan didahulukan sejadah atas menggaris. Li'annahu azharu fil muradi, karena bahwa sejadah itu lebih dohir pada yang dimaksud. Wa tartibul madhkuru huwal mu'tamadu, adapun tartib yang disebutkan itu adalah qaul mu'tamad. Khilafan lima yuhimuhu kalamu bernil muqri, berbeda pendapat bagi apa yang menyangkakan akan dia oleh kalamnya Imam Ibnul Muqri. Famata adala an rutbatin ila madunaha ma'al qudrati 'alaiha kanat kal adami, maka kapan-kapan pindah seseorang dari satu martabat kepada yang di bawahnya disertai mampu atas martabat itu, maka adalah madunah itu martabat yang bawah itu kal adami, yaitu seperti tidak ada. Wa yusannu alla yaj'ala sutrata tilqa'a wajhihi bal an yaminihi aw yasarihi, dan disunahkan oleh bahwa tidaklah meletakkan niakan sutrah di depan wajahnya, bahkan di sebelah kanan atau sebelah kiri. Wa kullu safin sutratun liman khalfahu in qaruba minhu, dan adapun tiap-tiap saf yaitu sutrah bagi orang yang di belakangnya jika dekat oleh orang yang oleh saf itu daripadanya. Qala al-Baghawi, berkata Imam al-Baghawi, sutratul imami sutratu man khalfahu, adapun sutrahnya imam yaitu sutrah bagi orang yang di belakang imam. Intaha, selesai. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kita masih membahas tentang sunnah-sunnah salat yang dilupakan oleh kebanyakan orang, yaitu hukum sutrah. Malam hari ini kita berbicara tentang sutrah. Apa itu sutrah, saudara? Sutrah itu adalah ma yansibuhul musalli amamahu alamatan lissolati liman ilmururi baina yadaihi.
Sutrah itu adalah sesuatu yang dipasang oleh orang yang sholat di depannya. Apa saja yang dipasang oleh orang yang sholat di depannya sebagai pertanda bagi sholat yang dia kerjakan, fungsinya adalah untuk melarang orang melewati depannya orang yang sholat. Fungsinya melarang orang jangan lewati depannya dia, depan kita orang sholat. Sehingga saudara sekalian yang mulia, tujuan sutra di dalam agama ini disyariatkan adalah diantaranya untuk membatasi pandangan ketika kita sholat, agar kita sholatnya bisa khusyuk dan konsentrasi pikiran kita ketika sholat. Ini tujuan disyariatkan sutra. Saudara sekalian, apa hukum salat menghadap sutra? Kata kitab kita ini, wa nudiba limusallin tawajjuhun linahwi jidarin aw amudin min kulli syakhis. Sutra ini saudara, membuat sutra hukumnya sunat. Kalau sholat jangan enggak kita kudu buat sutra, sunat hukumnya. Namun bila mana kita sholatnya jadi imam atau sholatnya sendirian, ini sunat buat sutra bila kita jadi imam atau sholatnya sendirian. Sebab nanti di ujung kata Imamul Baghawi rahimahullah, makmum itu sudah cukup memadai sutrahnya dengan sutrah imam, artinya terwakili jadi makmum dengan sutrah imam. Dan perlu diketahui sutrah ini ada 4 tahapan. Jadi maratibus sutrah arba'ah. Kita harus paham ini tentang sutrah. Ini nih, apakah kudu buat kayak begini nih, tuh di depan nih. Apakah kudu begini, apa enggak begitu? Ntar kita terangi. Ada 4. Yang pertama, sutrah itu yang kagak geser-geser. Jadi sutrah itu pembatas solat, pembatas solat kita. Mana batasan orang yang boleh lewat di depan kita, mana yang tidak, gitu. Pembatas sutrah ini. Jadi ada 4 tingkatan pembatas tuh. Yang pertama, yang kagak geser-geser. Mana tuh
tembok. Tuh, sholatnya ngadepin tembok, ngadep tembok, jangan jauh dari tembok, begitu. Itu satu. Dua, masih ini juga yang nggak gerak-gerak nih, contoh yang nggak gerak. Dua, tiang tuh, itu enggak gerak-gerak tuh. Tuh, itu masih tingkatan pertama. Tembok, tiang, ini bangunan biasanya kayak gini. Begitu. Mana lagi? Pohon. Begitu, ngadepin pohon. Ini kalau kagak di masjid sholatnya, kayak di kebon, begitu di sawah harus ada gumuk, begitu tuh, begitu, bunen, begitu. Nah, itu namanya enggak bergerak. Di bawah ini nomor 2 adalah yang kita pasang. Contoh tongkat, kasih tongkat depan kita tuh, kayak tiang-tiang nih yang orang ngerekam nih tuh, itu sama dengan tongkat karena bisa dibawa, enggak tiap di sini. Kalau di sini aja kira-kira gimana? Kayaknya sih hilang juga kayaknya. Tongkat, begitu, kursi, meja, tuh, meja yang kayak begitu. Apalagi ya, tas, ente bawa tas, kan gendong-gendong tas, taruh di depannya tuh tas, begitu. Itu tingkatan nomor 2. 3, sejadah. Kasih sejadah kayak gini nih, sejadah no. Kasih sejadah. 4, sejadah tuh bisa sejadah bentuknya, bisa sorban, apa aja dah, begitu. Tapi ini tingkatan 3 nih, kita kudu ngurut masalahnya. 4, bikin garis. Tahu di garis? Iya, digurat begitu. Ini kalau di lapangan nih. Kalau di masjid digaris-garisin, diomelin apa urus. Nah gitu. Garisnya ini yang bagus. Bagaimana garisnya? Garisnya bukan di depan, boleh di depan. Kayak gini nih garis. Kita kiblatnya sono, garis. Namanya ini melebar, kurang bagus. Yang bagus memanjang di sebelah kanan kita, garis, kasih tali rapia sebatas garis ini enggak di depan kita, enggak di kanan atau di kiri, kasih garis untuk nyiriin, jangan dilewati. Begitu, jangan dilewati. Begitu, jangan dilewati. Jadi perlu nggak kayak gini nih? Ini kan ada tulisannya apa kagak ini ya? Tuh, ini nih, kelihatan nggak saudara? Oh. Iya, nih, perlu nggak kayak gini nih? Nah, begitu. Ini kalau saudara sholatnya di Tegalan perlu, kalau di masjid nggak usah boros-borosi. Begitu di Tegal, begitu tongkat segala macam tuh, yang nggak ada tembok, nggak ada tiang. Di masjid ada tembok nggak sih ya? Oh nggak ada, jadi pakai ini, begitu. Kayak gitu. Ini mau ilmunya orang dagang. Enggak apa-apa, jangan diomelin. Zaman engkong kita juga enggak ada gitu. Tapi enggak apa-apa, orang dagang yang diomelin boleh.
Iya, orang usaha gitu, moga hasil ya kan, begitu. Iya, namanya gak dagang, begitu. Coba kalau sampai banyak, ada 2000, apa enggak sumbangan lagi buat belikin gudang. Gudang apa? Gudang sutra, begitu. Enggak apa-apa, tapi sedadah udah cukup. Bukan harus ada ini, kan udah ada sejadah di masjid. Benar enggak? Begitu. Tapi yang namanya orang dagang kan peluang nih, lumayan gitu. Ya enggak apa-apa, boleh. Kata kitab kita, ini tingkatan pertama. Wa nudiba li musallin tawajjuhun li nahwi jidarin aw amudin. Orang yang sholat yaitu sendirian atau jadi imam, itu sunat menghadap sutra. Tingkat pertama. Apa tingkat pertama tuh? Tembok. Udah biasa kalau imam, kalau di masjid pasti depan mihrabnya tembok, jadi nggak perlu, udah ada tembok. Begitu imam, begitu sholat sendiri, begitu cari tembok dulu. Kalau sendiri itu jangan di pintu, udah sendiri barisnya di pintu, begitu. Mana Jumat lagi cakep, berangkat sih tengah 11 gitu, tapi nyarinya pintu, duduknya di situ. Suruh ke depan, nggak usah, sini aja. Emang apa? Cepet pulangnya. Padahal sholat aja belum, udah mikirin pulang. Mana yang kayak begitu tuh ngaji juga orangnya. Begitu, mikirin pulang dia. Begitu. Ntar mikirin sholat dulu. Iya begitu. Gitu. Nanti kita aturan sutra nih. Bila mana sutra itu tingkatan pertama, tembok, apa tuh? Tiang, begitu. Tiang, pohon, gitu. Di masjid mah pohon nggak ada, insyaallah ya. Dalam tuh, gitu. Tiang ama tembok dah, bener nggak? Begitu. Maka aturan daripada sutra ini, kalau ada tembok, upayakan kalau sholat sendiri, sholat sunat contohnya, atau jadi imam, upayakan dekat dengan tembok. Intinya dekat dengan sutra dari berbagai tingkatan, dekat dengan sutra, dekat dengan sutra. Imam Abu Dawud di dalam sunannya, begitu juga Imam Ibnu Majah di dalam kitab sunannya meriwayatkan daripada Sayyidina Sahal bin Abi Khasmah radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum ila sutrati falyadnu minha. Bila seorang kamu sholat menghadap sutra, deketin dengan sutra, jangan jauh. Ibarat tembok di sini padahal kosong, kita sholatnya di tengah, jangan. Itu sama aja pandangan kita banyak, pandangan kita banyak, pandangan kita banyak, pandangannya dekat dengan sutra. Kedua, tulur tifaihi sulusa dhira'in. Berapa tingginya sutra yang standar dalam agama? 2/3 hasta. Sehasta itu 50 cm. Kira-kira 2/3 itu berapa tuh? 30-an dah ya. 30 berapa itu? Udah 30 cm dah. 33 ya, 33 tuh katanya. Udah 30 ke atas. Jadi kalau mau buat kayak begini minimal 30 cm ke atas.
tingginya kayak gini nih, tinggi, jadi enak. Pembatasnya itu antara kita dan sutra itu, sutranya tingginya minimal 30 cm. Ketiga, jarak kita dengan sutra itu 3 hasta, 1,5 meter atau kurang dari segitu, 1,5 meter, 1,5 meter, 1,5 meter jaraknya tuh. Artinya jangan panjang-panjang, kejauhan itu. Jadi 1,5 meter jaraknya. Kalau tembok, tiang, insya Allah kalau tiang itu lebih dari itu, karena minimal 30 cm ke atas. Kalau tiang mah udah tinggi itu, nggak apa-apa, nggak. Itu udah sutra tiang tuh, nggak perlu kita buat-buat begini, udah cukup dengan tiang aja, begitu, nggak apa-apa. Itu begitu. Kata kitab kita, ini tingkatan pertama, yaitu yang tetap. Jadi sholatlah upayakan dekat tembok, ya walaupun, tapi temboknya kaca, iya dekat kaca kayak gitu, begitu. Jangan jadi masalah. Mau dekat tembok atau dekat tiang, cari tuh kalau sholat kita sendiri umumnya nih, atau jadi imam, tuh begitu. Upayakan begitu. Summa in ajaza anhu, kemudian bagaimana kalau nggak ada tembok, nggak ada tiang, kayak sholat id sebagian muslim di lapangan bola, atau kita sholatnya di kebun, di tegalan, begitu sholat kita, begitu di terminal sholat kita. Itu bagaimana? Maka tingkatan 2. Apa tuh? Apaan tingkatan 2? Tongkat. Kasih tuh tiang begitu tuh buat kita kalau sholat, taruh depannya buat batas. Nih batas, nih maksudnya apa? Kalau kita sholat di depannya, nggak apa-apa dia lewat beribu kali karena itu namanya batas. Tapi kalau di depan kitanya, antara kita sama sutra itu haram lewatnya, dosa. Nanti kita terangin hukumnya bila sutra udah benar adanya, begitu, udah benar adanya. Jadi kalaulah sutranya itu tiang yang ditancepin, di sini contohnya kamatain seperti barang-barang, biar gampang, tas mananya. Kan kita bawa tas tuh, taruh tas di situ di depan, begitu, tas depan kita, begitu, tas saja enak. Saudara nggak usah bawa-bawa beginian di tasnya, nggak usah. Udah tas aja udah jadi apa? Jadi sutra, udah tas aja ditaruh di depan tuh, tasnya itu depan. Itu maknanya ini batas gue sholat loh. Lu mau lewat depannya tas, jangan di sebelah marinya tas dekat kita, jangan begitu. Terjadi itu maknanya kamatain, itu sama kayak tongkat begitu, kursi, lekar, begitu. Tuh lekar tuh taruh depannya kita, udah jadi sutra juga lekar itu, begitu. Sutra juga lekar itu, jadi nggak kaku muslim, nggak begitu. Kalau nggak ada juga nih tas, nggak ada juga tuh kursi, lekar, tongkat, ini kan tingkat 2 nih, tingkat 3 ini kalau nggak ada, begitu, yaitu kasih sejadah, udah cukup sejadah tuh. Bawa sejadah, gelar sejadah,
di depan sejadah kita lewat 1000 kali kagak dosa di depan sejadah kita, tapi injak sejadah kita dosa. Injak sejadah kita, itulah sutra sejadah tuh. Sutra nggak perlu beli-beli begini, sejadahnya udah jadi, udah jadi begitu, udah jadi, orang udah ada sejadah itu, udah sutra itu sejadah itu gitu. Itu tingkat 3 tuh sejadah tuh, basato musolla kasajadatin. Kalau tidak ada sejadah, garis, kasih tali rapia, tahu tali rapia, dibentangin dari kita ke depan begitu, terjauhnya 1,5 meter dah ya, syukuran kita bisa ruku sujud. Jangan sampai panjang banget, kasihan orang lewat susah amat apa kita nyusahin gitu. Itu namanya disebut sutra. Dari mana nih dalilnya disuruh pakai sutra ini? Imam Ibnu Khuzaimah meriwayatkan hadis di dalam Sahih Ibnu Khuzaimahnya daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Demikian juga Imam Muslim dalam Sahih Muslimnya, kata Nabi, la tusalli illa ila sutratin wala tada ahadan yamurru baina yadaik. Kata Nabi, Anda jangan sholat kecuali Anda kudu ngadep sama sutra. Kalau sholat ngadeplah ke sutra, jangan biarkan orang mondar mandir di depan Anda, karena bakal mengganggu kekhusyuan Anda. Jangan, kasih sutra, kasih sutra. Begitu. Bahkan dalam lanjutannya Nabi bilang, fa in aba faltuqatilhu. Kalau dia ada orang udah dikasih sutra mau lewat juga, maka kita cegah dia. Cegah pakai tangan kanan. Bahwa si tangan masih nerobos juga, enggak ada cara. Enggak dosa. Enggak dosa. Dosa dia. Dosa dia. Begitu. Kenapa suruh digituin? Kata Nabi, fa inna ma'ahul qarina. Karena setan bersama dia. Yang kita tonjok bukan dia, tapi setan yang aman dia. Jangan marah begitu, ngepretnya nih Januar. Tapi jangan tonjok dulu, alangin dulu. Kalau dia masih ngotot juga baru dah, nggak ada cara. Kalau ngotot begitu, itu begitu. Kok urutannya kayak begini, tahapannya dari mana ini sampai kudu tertib tahapan ini? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, di dalam kitab sunannya, Ibnu Majah di dalam kitab sunannya, daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum falyusalli amama wajhihi syai'an fa illam yajid falyansib asan fa illam yakun ma'ahu asan falyakhutta khattan thumma la yadurruhu ma marra amamah. Kata Nabi, bila seorang kamu sholat, maka buatlah di depannya sutra. Apa itu sutranya? Yang kagak gerak, yaitu apa? Tembok, apalagi tiang, apalagi
ya pohon begitu yang udah nancep dato. Kalau kagak ada, maka pasang tongkat tancepin, panah ke apa aja tancepin. Kalau nggak ada garis, nah yang ketiga tadi karena ada sejadah, tapi Nabi bilang kalau nggak ada garis, sebelum garis ini kasih sejadah. Kalau nggak ada sejadah, garis. Kalau sudah Anda buat sutra, kagak ngapa siapa aja yang lewat di depan sutra Anda, kagak dosa, boleh. Kalau kita udah gelar sejadah, nih kayak gini nih, sejadah udah digelar, orang lewat di sini nih 1000 kali kayak mondar mandir, enggak dosa. Itu orang lewatin orang sholat, enggak, uang udah ada batasnya, udah ada batas. Jadi bikin pembatas. Tujuannya apa ini? Biar fokus sholat kita. Lihat jalan tol. Kenapa biar orang ngebut di jalan tol tuh umumnya selamat? Karena dibikin pembatas. Apa pembatasnya di jalan tol itu? Kalau dia nggak belok, gundukan, naik, turun, ntar sekian lagi naik, turun. Kalau lempeng, bahaya. Kalau nggak lurus saja rata, itu sering terjadi tabrakan karena terlalu asik. Tapi dengan belok, pandangannya berbatas gitu. Depan kita bakal belok, jadi kita juga hati-hati karena mau belok. Atau kita nanjak, tuh jalan tol tuh teknologinya udah begitu. Itu untuk apa tujuannya? Membatasi pandangan. Kalau nggak dibatasi pandangan repot. Ini ilmu filsafatnya dari ngaji ini. Termasuk ibu-ibu pergi ke mall, itu repot kalau tidak dibatasi pandangan. Biasanya saban malam Sabtu pergi ke pasar malam yang di situ tuh malam apa itu? Oh, Minggu pagi tuh yang udah biasa ke situ kan tahu tuh. Begitu. Itu ada tuh pasar malam, ya kan? Pasar malam. Dikasih sama lakinya 100.000. Nih buat pasar malam 100.000. Itu luar biasa. Walaupun di kampungnya dia nggak bakalan pulang kalau belum tutup. Dari sini ke sono, sini ke sini, mondar mandir aja. Belinya yang pertama kali ya dilihat depan rumahnya. Begitu. Itu begitu. Dikasih sama lakinya duit 500.000, kan ningkat itu 400%, bener nggak? Begitu, 500.000. Jalan ke mall, yang tadinya girang di rumah, alhamdulillah laki baik banget, 500.000. Jalan ke PIM, gitu Gandaria City. Itu karena nggak dibatasi pandangan, nggak ada rencana apa yang mau dibeli dari rumahnya. Berubah sampai sono, ngelihat merek 1 juta, lihat merek 1.200.000. Laki geblek yang ngasih duit segini, geblek. Padahal udah naik 400. Itu kenapa? Karena enggak dibatasi pandangan. Begitu kita hidup, sutra nih. Batasi pandangan. Kita ini golongannya 2A. Ya, mainnya yang 2A. Jangan eselon, stres, ngeluh mulu. Jangan. Begitu. Kita mainnya sama orang kaya, ya hilang nikmat Allah sama kita. Begitu. Ini batasi pandangan. Ini dalam ilmu filsafat, tapi kita bukan kajian filsafat, kajian fikih. Sholat ngadep sutra biar fokus, pikiran nggak kemana-mana. Kalau kita langsung ngadepin tembok, udah itu doang yang kita lihat. Tapi kalau kita jauh nih kayak sekarang nih, jauh saya nih dengan tembok sono, apa aja kelihatan. Makin banyak yang dilihat, makin stres di hidup.
Begitu. Makin banyak yang dilihat makin stres. Fokus saja hidup. Begitu. Sholat begitu. Kalau kita terbuka nih, sholat di tengah-tengah, kiblatnya kemari, banyak dilihat, itu apa aja kelihatan. Dan itu enggak fokus untuk mendapatkan kekhusyuan, repot adanya. Nah, tertib tahapan sutrah ini benar-benar diperlukan. Artinya bukan sekedar boleh pilih bikin sutra, boleh sutrahnya tiang, boleh tembok, boleh tongkat, boleh sejadah, boleh garis, bukan boleh, berurutan. Sehingga walaupun kita pakai sejadah, sholatnya dekat pintu, orang lewatin, jangan salahin. Kita halangin, dia nerobos, biarin. Salah kita, wong ada tembok. Kenapa nggak dekat tembok kalau sholat sendiri? Karena ini kudu urutan. Kalau tembok ada, lalu kita milihnya bukan tembok, sejadah, maka sejadah sama dengan bukan sutra adanya. Sholat dekat tembok, tembok ada di masjid, pakai ini, padahal ada tembok. Lewatin aja nggak apa-apa. Gitu. Kenapa? Karena tertib urutan itu perlu. Bukan opsi, tapi kudu tertib susunan. Pertama tembok, tiang, pohon. Dua yang kita buat, tancepin, lekar, kursi. Tiga sejadah yang kita bisa bawa kemana-mana. 4 garis. Ini kudu berurutan. Kudu berurutan. Kudu berurutan. Tuh begitu. Karena itu kata Fathul Muin, famata adalah an rutbatin ila madunaha mal qudrati alaihi kanat kal adam. Bila orang itu pindah ke tahapan rendah, padahal dia bisa yang lebih tinggi, tahap 1 bisa pindah nomor 4, nomor 3 atau nomor 2, maka sutra dianggap tidak ada. Tidak ada. Jadi kalau sholat sendiri cari tiang, cari tembok, buat batas. Kalau kita udah benar sutrahnya mengikuti aturan yang diatur oleh agama, bagaimana aturan lanjutannya? Bila sutra telah dibuat, kita jangan membiarkan orang lewat di depan kita. Wajib kita halangin. Orang kudu kita halangin. Jangan lewat depan kita. Enggak boleh. Enggak boleh. Karena itu Ibnu Umar meriwayatkan hadis seperti di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yastatiruhu minan nas fa arada ahadun an yajtazahu baina yadayhi falyadfa'hu." Kata Nabi, bila seorang kamu sholat menghadap sutra, lalu ada orang lewatin antara kita dan sutra, cegah dia, cegah. Kita jangan diam aja, tangannya begini, cegah. Sebab kalau kita udah buat sutra benar, haram hukumnya orang lewat di depan kita. Sholat haram. Kalau kita sutranya udah benar begitu tuh. Sejadah, kita udah gelar sejadah, ada orang nginjak sejadah kita lagi sholat, haram, dosa. Maka supaya jangan dosa, amar ma'ruf nahi mungkar, lagi sholat aja disuruh cegah, jangan injak sejadah kita. Depannya boleh 1000 kali ke depannya.
Itu namanya bukan depan orang sholat namanya. Kalau sudah dikasih sutra. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berbicara larangan keras orang yang lewatin orang yang sholat yang sutrahnya sudah benar, seperti hadis yang disampaikan oleh Imam Abul Juhaim Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an, kata Nabi, lau ya'lamul marru baina yaday musalli madza alaihi minal ithmi lakana an yaqifa arba'ina kharifan khairan lahu min an yamurra baina yadayhi. Kata Nabi, andai orang yang melewati orang yang sholat itu tahu dosanya segede apa, pasti dia milih berdiri 40 tahun nungguin dia salam, lebih baik dibanding lewatin orang yang sholat yang udah ada sutrohnya. 40 tahun diri masih mending. Saking apanya? Gedenya dosa ngelewatin orang yang sholat yang sudah ada sutrohnya. Kecuali kita harus pahami, bila dia melanggar aturan sholat enggak pakai sutra, lewatin, kagak dosa, salah dia, kagak dosa, salah di dua, sholatnya dekat pintu padahal masjid luas, orang mau keluar pintunya itu doang, lewatin enggak apa-apa. Kenapa enggak apa-apa? Salah dia, namanya dia sendiri melanggar aturan, enggak apa-apa karena dia yang melanggar. Lah kalau kita nungguin dia salah, lama kita nggak bisa keluar, lewatin. Kecuali mana lagi? Kalau batal, kita sholat di barisan pertama, baru serakaat sholat kentut, kita jangan pakai pura-pura diem aja di situ. Begitu diem kata dia, kan nggak boleh lewat orang sholat. Yang bagaimana yang nggak boleh? Harus tuntas agamanya, jangan sepotong. Kalau ente kentut diterusin, neraka masalahnya. Jadi bagaimana? Keluar, langkahin tuh orang sholat, enggak apa-apa. Kalau enggak ada jalan, cuman diatur adab keluarnya, ditutup hidungnya. Nanti di depan nih materinya, tuh keluarnya begini nih, tutup hidungnya biar enggak mengganggu kekhusyuan orang. Coba, itu namanya ittaqu madzannasu, hindari prasangka buruk orang. Kalau kita baru 2 rakaat langsung jalan aja, atau serakaat sholat langsung jalan lagi orang sholat, tuh teman kita yang sampingnya yang dilewatin, ini baru pulang umroh kayak begini nih, ajaran baru ini, sholat dohor serakaat, emang gak bener ini, gitu. Payah dia, nggak ikut travel kita sih begitu. Jadi apa aja lagi sholat, apa aja yang diomongin, begitu tuh, karena bikin buruk sangka orang. Tutup hidungnya, orang bakal, kenapa itu tutup hidung? Mimisan. Udah berhenti tuh otak dia, dengan dia pikiran, oh mimisan, udah berhenti, nggak bakalan kemana-mana. Kalau dia nggak pakai begitu tuh, emang payah juga nih orang, padahal ngaji udah lama, dulu apa aja di otaknya, emang meleng kayaknya, dulu apa aja otaknya tuh, nyalain terus. Nah, maka kita jangan begitu, tutup hidungnya, langkain, enggak apa-apa, dibanding terusin berbahaya. Terusin berbahaya, kayak yang ada-ada nih, diterusin berbahaya, stop aja dah, stop berbahaya, nyerah aja dah, nyerah begitu. Gitu. Karena bakal besar-besaran lagi gitu kalau diterusin. Udah stop aja, stop begitu. Tuh aturannya begitu, aturannya. Tapi kalau orang tuh nggak pakai sutra, dilewatinya nggak apa-apa. Kalau udah digelarin sejadah atau ini nih rida pasang, buat nyiriin kita sholat biar fokus, buat nyiriin.
handphone ndak usah, kantongin aja. Kalau handphone mau entar ente sholat ada yang ngambil aja, nyalain Allah gitu. Gua lagi sholat handphone diambil, ya salah, handphone ditaruh di situ. Kalau mau ditaruh situ sekalian duitnya, begitu. Taruh depan, jangan handphone doang, jangan atas. Kalau tas kan enggak numpuk begitu, biar kita rapi. Kantongin aja, kantongin tuh begitu. Maka kata Imam Baghawi, sutrahnya imam kan tadi bilang yang pakai sutra itu sholat sendirian atau jadi imam. Bagaimana kalau makmum? Makmum sutrahnya imam, sutrahnya kita, begitu. Sutrahnya makmum udah cukup, begitu. Makmum nggak usah bikin sutra lagi, udah imam aja. Apalagi di masjid udah tembok udah jadi. Makmum dua ya, makmum depannya buat batas dia. Itu udah jadi yang kayak begitu. Inilah sutra. Pahami betul urutan-urutan aturan daripada sutra ini. Tapi kita masih belum tuntas kajiannya. Meski uraian ini saya singkat masuk, masih ada beberapa uraian bagaimana kalau sutra itu ada, apa yang harus dibolehin, apa yang tidak. Itu nanti di depan ini masih sekali pertemuan lagi. Enggak tuntas saya bacanya karena enggak cukup waktu untuk menuntaskan. Segini aja ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa dipersilahkan. Wallah a'lam.